Hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bulan September 2022 menyebut bahwa biaya pemilihan gubernur dan wakil gubernur termasuk di Jatim sangatlah mahal, yaitu mencapai angka 100 miliar rupiah. Tentu saja mahalnya biaya ongkos politik ini mengejutkan banyak pihak. Maka tidak heran bila banyak kepala daerah yang akhirnya terlibat dalam pusaran kejahatan korupsi. Sebab ongkos politik tidak sebanding dengan gaji yang didapat selama menjabat 5 tahun. Hal ini tentu menjadi PR kita bersama, utamanya partai politik, untuk membangun sistem integritas partai politik. Karena mahalnya ongkos politik, wacana pemilihan gubernur dan wakil gubernur melalui DPRD Jatim juga mulai marak muncul. Lalu, apakah aturan tersebut dianggap inkonstitusional dan melanggar aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berisi pemerintahan daerah? Kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau disingkat pilkada. Selengkapnya akan dikupas dalam program Dialog Gagasan Politik Jawa Timur, Jatim Gaspol. Jatim Gaspol kembali bersama Anda dan tema besar kita adalah pemilihan gubernur secara langsung. Apakah itu inkonstitusional? Kita akan manfaatkan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan narasumber. Sudah hadir Ketua DPD ADHI Jawa Timur atau Asosiasi Dokter Ilmu Hukum Indonesia. Dan beliau juga seorang akademisi termasuk seorang birokrat, Dr. Himawan S. Tubagio. Sudah rawuh ke studi Kang. Pak Him, apa kabar Pak Him? Kabar baik, selamat sore Mas Iman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Saya juga punya kesempatan untuk bergabung dengan anggota DPD Provinsi Jawa Timur, Dr. Freddy Purnomo yang juga rawuh ke kita. Pak Freddy, ketemu lagi Pak. Selamat sore Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat. Tetap semangat. Tetap semangat. Salam. Dan saya juga punya kesempatan langsung bertemu dengan mentor saya, guru saya, seorang akademisi di Universitas 17 Agustus Surabaya, Dr. Hufron yang sudah bersama kita. Pak Hufron, Assalamualaikum Pak Hufron. Alhamdulillah. Baik kondisi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Him, dengan tema besar yang sudah kita buka, bahwa apalagi tadi kita saksikan bahwa sudah bukan rahasia lagi lah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pemilihan apapun itu pasti mahal gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang costly dan dari pengalaman perlu ditinjau kembali. Lalu kalau kita mau rujuk ke depan, maksudnya inkonstitusional itu apa tuh Pak maksudnya? Baik, terima kasih Mas Iman. Saya kira kita ini di Pilkada 2024 itu akan menjadi 20 tahun perjalanan pemilihan kepala daerah secara langsung. Nah, saya kira kita perlu merenungkan kembali mengapa itu disebutkan inkonstitusional atau tidak. Karena pemilihan langsung pilkada itu konstitusional, pemilihan tidak langsung pun itu konstitusional. Mengapa? Karena Pasal 18 huruf E itu ayat 4 itu mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur dan bupati, wakil bupati dan wali kota dipilih secara demokratis. Sebenarnya konseptualisasi original intent kalau kita baca utuh dibandingkan yang lain, pernyataannya presiden dipilih langsung, DPR RI dipilih langsung, DPD dipilih langsung, DPRD dipilih. Tetapi ketika mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, konstitusi itu sudah memberikan jalan yang paling tepat, yaitu dipilih secara demokratis. Akhirnya itu pilihan kita, itu sebabnya pemilihan kepala daerah langsung atau tidak langsung itu tetap itu konstitusional. Dan yang terjadi hari ini kan ini sebuah open legal policy yang kita ambil bersama dari berbagai perkembangan mulai tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 32 2004 pada waktu itu kemudian diaturlah pemilihan kepala daerah itu secara langsung. Nah, mengapa begini? Karena ini sebenarnya imbas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang kedudukan dan susunan dan kedudukan DPR MPR pada waktu itu. Di situ tidak di-state bahwa DPRD itu mempunyai tugas untuk memilih kepala daerah. Nah, ketika DPRD di Undang-Undang Susduknya itu tidak dilakukan pernyataan itu, maka ada
legal policy-nya berarti ini DPRD tidak punya kewenangan untuk memilih, sehingga harus dipilih langsung. Ini yang terjadi saat itu. Tetapi konstitusi kita sekali lagi tidak pernah mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu harus dipilih langsung. Baik, nanti saya coba dalami. Saya juga kembali lagi merefleksi apa yang dikumpulkan redaksi bahwa biaya untuk tampil sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah dimanapun tatarannya itu mahal. Kalau gubernur katanya sampai 100 miliar, bupati wali kota ya sekitar 30-40 miliar. Kalau Pak Freddy dari politisi, ini tanggapan jenengan seperti apa sih Pak? Jadi Fakta gini, seperti ini. saya pada waktu menjabat Ketua Komisi Pemerintahan dan Hukum 2014-2019 itu pernah melakukan FGD ya, dengan melibatkan beberapa pakar dari akademis dan juga Kemendagri termasuk teman dari DPR RI membahas terkait masalah pilkada langsung. Pada waktu itu kami kebetulan Komisi A pada waktu Pilgub 2018 kami ditugasi untuk membahas tentang biaya Pilgub. Cukup tinggi pada waktu itu, sekitar hampir angka 2 triliun pada waktu itu, 2 triliun lebih. Akhirnya apakah itu efisien? Saya pernah pengalaman pada waktu Pilgub 2014 ya, 2008 pada waktu itu, saya juga salah satu sekretaris pemenangan dari salah satu kandidat, saya nggak usah sebut namanya. Dia kalah Pilgub langsung ini, biaya yang dikeluarkan waktu itu 200 miliar, kalah. Saya masih menanggung utang itu 12 miliar. Nah sekarang pakai logika aja, berapa pemenangnya, yang menang berapa habisnya. Nah pertama, biaya itu memang bukan untuk money politik ya, tentu ada biaya operasional. Satu contoh gini, untuk biaya saksi, ada 67.000 TPS sekian lah, 67.400, hampir 500, 500. Itu paling tidak kita memberikan honor ya kepada petugas TPS itu sudah berapa? Katakanlah honor itu 100.000 itu sudah hampir 7 miliar. Ditambah nanti untuk saksi di perhitungan tingkat kecamatan ada 666 kecamatan. Nah, pasti angkanya sudah beda. Jika kita kasih honor kurang lebih kan 300.000. Nah, dari sisi penyelenggaraan aja kita sudah keluar uang 15 miliar untuk ngawal suara lo ya. Sebentar Pak Freddy, ini kita jeda dulu. Sebab tadi saya juga tertarik dengan angka 2T itu. Rasionya apakah itu juga anggaran pusat atau juga ada komposisi daerah, nanti coba kita dalami. Ini Pak Hufron masih belum bicara, karena Pak Hufron sudah mulai mengamati perkembangan, sekaligus nanti akan merespon apa yang berkembang, sekaligus mungkin yang sedang kita hadapi. Kita masih bersama dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Kembali sesudah ini. Ya. Bisa tolong diantar dulu ke pusat oleh-oleh khas Jawa Timur? Oh, siap. Oke, terima kasih. UKM Jawa Timur pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Jatim Gaspol, JTV Seluruhan Pemilu Serentak 2024, karena 2022 sudah di penghujung, kita sudah siap-siap untuk memasuki 2023, di mana agenda politik pasti akan semakin intens. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol soal pemilihan, yang paling dekat adalah kepala daerah
lokal-lokalan saja, gubernur, tingkat gubernur. Pak Gufron, yang saya Pak Gufron, dengan tema besar kita lah soal pemilihan gubernur secara langsung. Tadi kan judulnya itu inkonstitusional, tapi dari Pak Himawan tidak langsung pun juga konstitusional gitu. Mungkin Pak Gufron punya telaah ini. Baik, terima kasih Mas Iman. Jadi pertama kita berangkat dari pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 45. Itu ada perubahan kedua Undang-Undang 45. Disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Frase dipilih secara demokratis itu kata sifat Mas Iman. Jadi artinya bisa secara langsung oleh rakyat atau dipilih melalui DPRD. Itu yang disebut sebagai kata sifat. Jadi persoalannya bukan forum itu melalui rakyat secara langsung pemilihan ataukah pemilihan melalui DPRD, bukan. Yang lebih penting adalah proses, bukan pada forumnya. Sepanjang bahwa prosesnya itu berjurdil, yang hari ini ditambah berintegritas, sebenarnya mau pemilihan melalui DPRD atau mau pemilihan secara oleh rakyat, itu termasuk kategori demokratis. Oleh karena itu, kalau pertanyaannya yang pertama kali diajukan, apakah pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD itu adalah konstitusional, jawabnya konstitusional. Yang kedua, bukan saja konstitusional, juga demokratis. Sepanjang memenuhi persyaratan, prosesnya itu berjurdil dan berintegritas. Saya kira beberapa kali saya diskusi dengan Mas Iman, tambahan kata integritas itu hari ini penting. Artinya bahwa harus bersih dari pelanggaran dalam konteks pemilu, yang orang sebut sebagai pelanggaran secara STM, sistematis, terstruktur, masif itu. Yang kedua adalah berintegritas bagi penyelenggaranya, bersih dari tindakan pelanggaran kode etik. Jadi berintegritas penyelenggara pemilunya dan berintegritas proses pemilunya, Mas. Yang itu berkaitan dengan yang disampaikan tadi. Pemilu itu harus jauh dari proses yang disebut sebagai money politik gitu. Hari ini sampaikan tadi oleh beliau bahwa untuk gubernur itu biayanya adalah diajukan 3T. Yang kemungkinan kalau merujuk pada tahun yang sebelumnya, pemilihan sebelumnya 1,2T. Gitu. Jadi ini sangat mahal. Belum itu oleh calon pasangan. Maka kalau kita bicara soal demokratis itu juga tidak saja bicara soal berjurdil, tentu juga bicara soal pemilu yang efektif, efisien, yang berujung pada goal ultimate-nya itu kesejahteraan. Ini menarik nih. Saya kembali Pak Himawan. Pak Himawan, kalau misalkan harus dikembalikan pemilihan kepala daerah itu kembali kepada Dewan Perwakilan Daerah gitu ya, misalnya DPRD gitu, gimana? Apakah harus mengubah payung hukum atau mekanisme ini baru diciptakan? Tentu itu harus merubah banyak ya. Memang setelah tahun 2024 kita ada Undang Nomor 32 2014, kemudian sudah ada Undang-Undang Pemilu Kada tersendiri, kemudian ada Undang Penyelenggara Pemilu, kemudian bahkan pernah terjadi sebenarnya mau dikembalikan, pilihan itu tidak langsung, sehingga lahirlah Perpu di tahun 2014 itu. Nah ini esensinya bahwa memang regulasinya itu sudah sangat banyak mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung. Oleh sebab itu kalau mau ke sana menurut saya pelan-pelan. Jadi mungkin dipisah dulu. Maka pilihan kita hari ini dalam diskusi kita secara khusus membahas gubernur. Mengapa gubernur? Nah, gubernur itu di satu sisi itu separuh adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, menjalankan fungsi-fungsi itu. Tapi kedua sebagai kepala daerah karena masih ada DPRD, maka ini harus daerah otonom, maka dia juga menjadi bagian dari penyelenggara pemerintah. Nah, oleh sebab itu kalau konsepnya mau ditata, pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pemilihan gubernur oleh DPRD itu plus, harus ada plus. Plus misalnya melibatkan DPRD kabupaten kota dengan melibatkan beberapa ketua, wakil ketua, atau dengan fraksi, atau dengan sekaligus mungkin beberapa elit yang kemudian bisa kita konstruksikan. Jadi kan perwakilan itu kan tidak political representatif, tetapi ada fungsional representatif. Ada fungsional, ada political representatif, tapi ada local representatif. Jadi ini kalau bisa kemudian ini disinergikan, kemudian ya bisa
dilakukan kemudian direkonstruksi. Dan karena ini open legal policy, menurut saya tidak inkonstitusional kalau dilakukan secara rapi. Kalau bicara gitu. soal direkonstruksi tadi, apakah memang harus diajukan ke MK begitu, Pak Imam? Ada dua cara menurut saya. Jadi pertama, memang ini karena keputusan Mahkamah Konstitusi dari awalnya, dari sebuah proses yang kemudian memang diajukan untuk penetapannya oleh MK, maka bisa juga disampaikan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Atau memang karena pembentuk undang-undang MPR, DPR, kemudian pemerintah juga melihat ini hal yang harus dirubah undang-undangnya, juga dilakukan perubahan sudah bisa. Jadi ada namanya review, namanya legislation review, ada bisa judicial review. Menurut saya. Ya, ini dua jalur. Nah, oleh sebab itu kita sebagai akademisi dari ini kita berkumpul sebagai orang-orang yang memikirkan itu, maka kalau ataupun konsep itu nanti harus dilakukan sampai pada proses itu, maka pintunya bisa dua. Ada legislative review, ada judicial review. Ini yang Ada rencana, sudah disiapkan? Ya, nanti kita habis ini kita terus ini kita gulirkan untuk mengakumulasi pendapatnya, karena mungkin ini baru kita mulai di Jawa Timur, nanti kita akan bergerak ke beberapa daerah yang punya pemikiran yang sama. Karena saya kira pemikiran yang sama pasti ada, tapi pemikiran berbeda juga ada. Betul. Menurut saya perbedaan pemikiran, perbedaan perspektif itu sesuatu yang keniscayaan. Saya ke Pak Pradi, saya coba merujuk pada pengalaman bahwa waktu dulu itu kan memang DPRD itu juga punya kewenangan untuk melakukan pemilihan kepala daerah. Nah, kalau kita ingat masa lalu, kenapa kok dikembalikan dengan pola yang sekarang, pemilihan langsung oleh rakyat? Itu kan dulu karena nanti khawatir ada main mata lah, mahar politik lah sebenarnya. Kalau nanti dipilih kembali ke dewan gitu, ketakutan itu akan muncul lagi atau peluang main mata akan muncul lagi. Menurut tanggapan panjenengan seperti Jadi gini, politisi? kalau saya lihat ini adalah demokrasi yang super liberal ya. Saya pengalaman, kita ini ibaratkan mencari satu sistem ya. Dan sistem itu yang sekarang masih pasang surut. Tadi Pak Iman sudah sampaikan. Jadi pengalaman kami 2016 mengevaluasi dari yang pernah terjadi. Jadi Pak, sebenarnya kami sudah pernah rekomendasi. Hari FGD itu dihadiri oleh beberapa pakar. Ya tadi itu, kita kembali ke DPR, DPRD diperluas melibatkan pemerintah kota. Karena apa? Gubernur itu adalah selain sebagai kepala daerah adalah kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam masalah urusan pembinaan dan pengawasan. Makanya keterlibatan teman-teman kabupaten kota juga kita maksudkan. Yang terakhir, rekomendasi saya, kalau gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, sudah tunjuk ada oleh presiden. Itu rekomendasi saya. Dan itu nggak mungkin. Itu pasti akan merubah konstitusi negara, itu Undang-Undang 45. Nah, makanya sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Pak Imawan, pada waktu ini memang adalah bagian daripada keputusan Mahkamah Konstitusi ya. Sebenarnya dari pasal 32, Undang-Undang 32 2004 itu sudah diperjelas dengan Undang-Undang 23 2014. Nah, pasal yang menyebutkan bahwa pilihan kembali ke DPR ini dilakukan namanya gugatan di Mahkamah Konstitusi. Maka terbitlah Perpu 1 tahun 2014 kembali ke pilihan langsung zamannya SBY. Nah, ini konsekuensinya. Ongkos yang saya terlalu mahal. Dan juga ya mohon maaf kalau saya bilang, ya saya tidak dalam artian mendeskripsikan kualitas kepala daerah yang terpilih. Bukti Jawa Timur hari ini ya di kabupaten kota sejak pilihan langsung itu sudah ada 17 kepala daerah yang kena masalah tipikor KPK. Nah, ini yang saya agak prihatin. Makanya kami sudah mengantisipasi, Pak. Betul. Kalau misalkan kita harus modal gitu ya, partai itu berapa sih Pak butuh modal untuk bisa ngusung calonnya tampil di Pilgub atau Pilkada gitu? Saya kira itu relatif ya, relatif. Saya kemarin mengusulkan dari calon kami sendiri waktu itu dari Golkar itu saya sebutkan tadi, ongkos 200 miliar kalah, masih menanggung lagi beban 700 miliar. Nah, yang kemarin ini kan kita koalisi, ya saya nggak saya menyebutkan angkanya ya pasti unlimited ya, karena dari koalisi bagaimana. Nah, saya yang saya sedihkan, ongkos sebanyak itu, pertama beban dari pemerintah. 2024 kemarin usulannya itu adalah 3,5 triliun
hampir 3,5 triliun. Nah, begitu kami kemarin rapat kerja dengan teman-teman kabupaten kota, akhirnya ketemu angka kembali seperti yang tahun 2018. Tapi sharingnya kabupaten kota itu variabel ya, antara 25 miliar sampai 40 miliar. Ya kalau saya hitung angkanya kalau total, kalau sharing dengan provinsi ya sama, kurang lebih 2,2 triliun. Kita jeda dulu Pak. Iya. Kita masih dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur. Kita kembali nanti dari perspektif Pak Ufron, yang juga nanti saya pengen tahu pendalaman soal integritas tadi kalau dihubung-hubungkan dengan biaya tampil untuk menjadi kepala daerah. Kita kembali setelah informasi berikut. Wujudkan cita-cita menuju tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan dan ikuti program Berkah Baitullah hanya di JTV, stasiun kebanggaan Anda, setiap hari bersama tabung haji umroh, semua bisa ke Baitullah. Ci, Aji, Ci, bangun Ci, Ci, aku numpang nonton TV, Ci, apa? Numpang nonton TV Aji. Oke aku budek, makanya ayo nonton JTV. TV mana? Burung di rumah, ayo nonton stasiun dangdut. Hah, dangdut? Kok burung Ci? Tas. Wah, TV-mu nyicil ini, Ci. Apa nyicil? Mahal ini 14 juta. Lah kok burem? Allah. Aduh kok burem JTV. Lah aku pengen nonton stasiun dangdut, Ci. Apa ini stasiun dangdut videonya loh? Semloh. Hei, dua orang dicari kemana-mana ternyata berbahagia di sini. Kok bahagia? Ini sedih nih gak bisa nonton stasiun dangdut. Emang kalian mau nonton apa? Pengen nonton JTV. Terus? Nggak bisa burem-burem. Kalian nggak tahu, siaran analog sudah diganti dengan siaran digital. Siapkan TV Anda, lalu scan ulang TV digital Anda. Dan jika TV Anda belum digital, pasang set-top box yang bisa dibeli di toko elektronik terdekat. Jernih kan? Mantap mas, gokil. Jatim Gaspol, kalau nyimak paparan angka yang ditampilkan Pak Freddy tadi sebagai politisi di DPRD Jawa Timur, luar biasa. Tapi sebelum saya ke Pak Ufron, saya masih tertarik dengan angka, Pak. Jadi soalnya duit ini ya. Itu duit yang nyonggo, tadi kan kalau partai sekitar 200-400 miliar tuh Pak ya? 200, ya. 200 miliar lah kurang lebih. Saya jadi mikir gini Pak, mungkin ada calon yang memang mumpuni, kredibel, capable, tapi mergo gak duwe bondo, nggak bisa maju Pak begitu Pak? Kira-kira kalau dibalik seperti itu? Ya itulah Pak, yang dibilang integritas tadi itu Pak. Kalau semuanya karena modal, ya akhirnya orang yang bermodal, macam-macam Pak orang bermodal. Jadi kalau nggak berduit nggak terpilih? Nggak, ya saya lihat begitu Pak. Memang duit itu bukan hanya semata-mata untuk transaksional ya, tapi ya untuk operasional lah. Tapi ya semua biaya Pak. Betul. Makanya saya bilang, kalau kita negara maju yang saya sebutkan ya, contohnya di Belanda, Sudolan. Saya menyaksikan sendiri tuh, pilihan kepala daerah. Itu tidak sampai angka 10 miliar Pak. Wow. Negara maju loh Pak. Ya. Termasuk di Jerman, itu pun juga saya menyaksikan. Padahal sistemnya sama, pilihan langsung. Ini terjemahannya jadi pesta demokrasi ya. Ke Pak Ufron, namanya pesta itu harus gede, mewah, mahal kalau bisa, meriah gitu. Dan namanya bancaan pasti dapat semua Pak ya. Nah, saya kembali ke integritas tadi Pak Ufron. Gimana sih Pak menerjemahkan fakta dengan situasi yang ada sekarang ini untuk membangun integritas itu mulainya dari mana? Gitu. Mas Iman, saya dapat kata kunci kemarin.
Kalau mau sukses di pilkada itu harus memiliki 4 tas, Mas Iman. Tas yang pertama itu adalah memiliki kapasitas. Yang kedua adalah akseptabilitas. Yang ketiga adalah elektabilitas. Baru yang keempat ini paling penting, Mas. Isi tas, Mas. Isi koper. Isi koper ini. Jadi tidak cukup kapabilitas, tidak cukup elektabilitas, akseptabilitas, bahkan integritas sekalipun tidak cukup. Tentu adalah isi tas tadi yang menentukan sukses tidaknya seorang calon menjadi gubernur atau menjadi bupati kepala daerah. Soal integritas, Mas Iman, saya ingin kembali agak filosofis sedikit namanya. Jadi sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ternyata ini bisa dipahami secara dibaca dari belakang, Mas Iman. Jadi para wakil rakyat bermusyawarah dengan hikmat bijaksana untuk kepentingan rakyat gitu. Maka pertanyaannya adalah untuk apa dan untuk siapa pilkada langsung ini diselenggarakan? Jadi ini pertanyaan filsafat penting, untuk apa dan untuk siapa? Yang disampaikan oleh Pak Ferdi tadi, kalau ternyata uang APBD habis hanya untuk pilkada, itu nggak sesuai dengan prinsip yang di dalam Pancasila, Mas Iman. Pancasila sila pertama, sila kedua itu adalah landasan moral. Dalam konteks pilkada ini landasan moralnya sila pertama, kedua. Landasan metodologisnya adalah sila ketiga dan 4. Persatuan dan permusyawaratan. Tujuannya, goal ultimate-nya adalah keadilan sosial. Jadi pemilu itu ujung-ujungnya harus berakhir kepada tujuan yang disebut sebagai keadilan sosial. Tapi kalau pemilu hanya tadi pesta pora, uangnya hanya berputar-putar untuk kepentingan pemilu, sementara pemilu itu adalah instrumen, sarana demokrasi, bukan tujuan. Tujuannya adalah memilih calon gubernur yang bermutu, berkualitas, memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, yang kemudian ujungnya adalah kinerja utamanya luar biasa yang berujung kepada keadilan sosial. Kalau tidak, untuk apa pemilihan itu dilaksanakan? Ini menarik pertanyaan Pak Himawan. Lah, kalau misalkan kita mau kembali lagi ke depan, karena udah kurun waktu, ini 23 di depan mata nih Pak. Fokusnya pasti 24 gitu ya. Nanti kalau di 24, apakah mungkin pemilihan kepala daerah itu dikembalikan ke 3? Nggak mungkin, sudah. Jadi 2024 ini adalah pertaruhan kita untuk apakah ada kemajuan demokrasi yang kemudian ujungnya adalah kesejahteraan sosial. Jadi mari kita sama-sama melakukan refleksi diri nanti. Jadi 2024 itu kan nanti pilkada langsungnya jelas itu presiden, ya kan? Itu yang satu pilkada langsung, bupati, gubernur, dan itu akan bersama-sama. Jadi saya membayangkan ini pasti biayanya akan ditanggung bersama, nanti hitung-hitungan biayanya ada di situ. Nah, konstruksinya adalah tidak mungkin tahun 2024 itu kembali, tapi kita akan melaksanakan. Tetapi mari kita bersama mendengar semua masyarakat, kita harus evaluasi bareng-bareng. Apakah kemudian 2024 itu betul-betul pilkada itu menghasilkan satu pemimpin yang kemudian amanah untuk menjadi kesejahteraan, ataukah kemudian memang kita sudah selalu banyak menghabiskan uang. Mari kita hitung 2004, 2009, 2014, 2019 dan ini 2024. Ini adalah yang kelima kita melakukan pilkada secara langsung. Dan ini harus kita evaluasi. Mari kita total bersama kemajuan dan kemundurannya. Saya melihat Provinsi Jawa Timur juga ya, itu menjadi sangat beban. Kalau saya lihat tadi Pak Ferdi menyampaikannya itu kita harus nabung ya Mas Ferdi ya, setiap anggaran sekarang nabung, besok nabung, sampai nanti lunas 1,2 itu nyicil Mas. Jadi nggak ada uang geludak gitu, nggak ada. Nah ketika nabung, saya membayangkan ini Provinsi Jawa Timur yang punya PAD luar biasa, sumber pendapatan yang luar biasa. Nah saya membayangkan provinsi yang lain, jangan ngomong DKI lah. Kalau DKI itu uangnya sisa-sisa ya. Provinsi baru yang terbentuk di Papua. Nah apalagi provinsi yang saya membayangkan gimana itu. Itu jangan-jangan uang DAK-nya, dana alokasi yang dari hanya khusus biaya pemilu kada untuk memilih sepasang yang kemudian belum tentu itu. Oleh sebab itu kalau ditanyakan kepada saya, apakah bisa tahun 2024 itu kita rekonstruksi? Belum bisa. Tetapi mari kita evaluasi. Supaya nanti itu kita melihat
hasil yang sebenarnya seperti apa. Yang kedua, saya kira masyarakat juga semakin dewasa. Sekarang medsos juga sudah membuka diri untuk melakukan evaluasi, untuk menjadikan proses ini kemudian menjadi bagian dari perkembangan kita. Memang kalau kita harus sudah sampai pada satu titik open legal policy itu kita rekonstruksi ulang, kenapa tidak? Gitu. Pak Freddy, kalau nanti misalkan ada rekonstruksi dan hasilnya memang dikembalikan ke Dewan gitu ya, kira-kira Dewan harus butuh tameng apa supaya tidak terbelit masalah berikutnya? Karena ini kan juga merupakan sebuah pengalaman masa lalu, Pak Freddy. Ya tentunya ini menjadi komitmen ya. Memang fungsi kontrol publik kepada Dewan juga harus melekat. Bahasanya itu jangan buruk sangka dulu, tetapi ya ini manusia Pak. Saya bukan dalam artian saya ini dewa, bukan ya. Semua kan pasti ada plus minus ya. Kalau Dewan enggak nanti terjadi transaksional, kan itu aja image masyarakat. Makanya fungsi kontrol ini harus ketat banget gitu loh. Nah, bicara soal masalah pilihan di Dewan, tentunya kan juga ada, katakanlah ini kan bargaining dengan partai koalisi kan pasti ada. Nah ya saya hanya berharap integritas, moralitas yang harus didepankan. Nah makanya kalau bicara masalah pilkada bukan hanya bicara perubahan regulasi tentang masalah pilkada, juga untuk masalah pemilu legislatif ini juga harus ada punya evaluasi gitu loh. Kalau dulu zamannya penguasa kan berbasis proporsional tertutup, jadi memang partai menentukan. Nah sekarang kan berbasis distrik, semuanya terbuka. Nah siapapun bisa. Nah saya tidak istilahnya feedback dengan masa lalu. Kalau dulu memang zaman saya di Orde Baru ada namanya litsus, ada namanya fit on proper test. Itu ada. Nah sekarang sudah nggak ada. Nah karena itu tadi dianggap nanti kalau model gitu terlalu otoriter. Ya intinya itu tadi integritas, moralitas, elektabilitas harus dijaga. Nah saya hanya berharap kontrol melekat ini ya teman-teman dari akademisi. Itu harus di. Terima kasih juga untuk pemirsa JTV, meskipun saya tidak mengumumkan nomor WA, tapi ternyata Anda sudah mengalirkan WA masuk. Ada Bu Rani, biaya pilihan gubernur langsung 300 miliar, mahal katanya. Saya setuju banget bila dipilih DPRD saja. Gitu. Terima kasih untuk Bu Rani untuk memanfaatkan. Kita jeda dulu, masih ada beberapa WA masuk. Nanti kita kulik lagi dengan perspektif Pak Huran. Kita kembali dalam program Jatim Gaspol sesudah ini. Saksikan program Bumi Hijau tiap minggu jam 3 sore hanya di JTV. Bus Transjatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Transjatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat. Jatim Gaspol, JTV Seluruhan Pemilu Serentak 2024. Kita ke Pak Hufran dulu, Pak Hufran. Katakanlah kalau misalkan ada pihak-pihak yang sudah mengajukan gugatan ke MK begitu ya. Apalagi kalau bicara soal mahalnya biaya politik gitu. Apakah MK merupakan satu-satunya pintu untuk melakukan perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan, Pak Hufran? Mas Iman, saya kira tadi disampaikan oleh Pak Dr. Imawan bahwa peraturan tentang pemilu itu ada dinamikanya. Kalau di zaman Orde Baru kan
itu diangkat Mas, appointed gitu. Dalam perkembangannya ternyata itu lebih elitis pendekatannya. Jadi beliau akan lebih dekat kepada yang angkat ketimbang yang kemudian memilih. Maka ada pilihan secara langsung yang di Undang-Undang 32 2004 tadi itu. Dipandang bahwa pemilihan kepala daerah lewat DPRD itu juga transaksional gitu. Jadi kalau bahasanya Pak Mahfud itu pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat di satu sisi dan pemilihan kepala daerah oleh DPRD itu sama-sama sebenarnya Mas Iman, ada money politiknya. Bedanya kalau pemilihan daerah secara langsung itu adalah bersifat eceran. Jadi ngasihnya banyak ke rakyat. Tapi kalau lewat DPRD itu borongan. Jadi sebenarnya sama-sama, tidak kedap dari money politik sebenarnya. Yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi. Berikutnya adalah bahwa selain soal dinamika tadi itu muncul plus minus gitu antara pemilihan kepala daerah secara langsung di satu sisi dan pilkada pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Memang satu-satunya yang menurut banyak pihak kenapa harus tetap pemilihan langsung dari rakyat itu adalah pemilihan secara DPRD itu ternyata kurang sesuai dengan apa yang disebut dengan paham kedaulatan. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu yang dianggap oleh masyarakat ini nggak cocok gitu. Mestinya ya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu. Walaupun prakteknya Mas Iman, dari rakyat, oleh rakyat, tapi untuk elit, prakteknya lah Mas Iman ya. Oleh karena itu mulai dipikirkan bahwa sesungguhnya makna demokratis tadi itu bisa dipilih, tetapi dengan mempertimbangkan bahasanya Mas Iman tadi itu, apa manfaat dan mudorotnya. Kalau dipilih secara langsung, dan apa manfaat mudorotnya kalau dipilih secara rakyat begitu. Itu yang kemudian kurun waktu 4 kali periode yang disebut 20 tahun ini adalah waktu untuk mengevaluasi secara utuh dan komprehensif. Apakah nanti kita akan kembali memilih gubernur melalui DPRD ataukah tetap oleh rakyat. Saya kira kita harus jujur melihat persoalan ini. Begini, jujur ketika Undang-Undang 22 tahun 2014 itu kan pada intinya pemilihan oleh rakyat itu adalah berbiaya tinggi, melahirkan pemerintahan yang koruptif, ada konflik horizontal, tidak menjamin bahwa kepala daerah itu memiliki kapasitas dan integritas yang baik. Ternyata juga angka partisipasi masyarakat itu juga menurun. Ada 5 ini. Jadi tentu ada plus minus. Maka dalam konteks hukum kita tidak hanya bicara soal legalitas, tidak bicara soal legitimate, tapi bicara dulmatek haid van bestur, soal kemanfaatan katanya beliau itu. Pak Him, gimana nih Pak kalau sudah seperti itu faktanya? Tadi menjadikan mendorong kalangan akademisi. Gitu. Ada rencana untuk ke sana? Kami akan terus menggulirkan ide pemilihan gubernur secara tidak langsung ini akan terus kita gulirkan. Nanti sambil kita mengevaluasi proses yang berjalan ini. Karena sekali lagi saya kira di negara-negara yang maju pun itu mengalami berbagai evaluasi proses pemilihan umum itu. Ya, karena kalau kita kemudian hanya berpikir apa yang letterlek dari konsep demokrasi yang kemudian dikatakan bahwa from the people for the people itu, maka itu letterlek zaman ide itu dikeluarkan. Tapi kontemplasi kita kan harus juga melihat variabel yang ada di negeri kita. Hasil penelitian LIPI saja itu sudah kemudian sekarang sudah diusulkan dan masuk ke Kemendagri. Bahwa pemilihan kepala daerah langsung itu pun nanti itu asimetris, Mas. Kepala daerah kabupaten kota loh, itu sudah diusulkan asimetris. Pertama adalah faktor kultural yang tidak sama, faktor kapasitas daerah yang tidak sama, kemudian faktor geografis yang tidak sama, faktor demografi kependudukan tidak sama. Maka mari kita rasional saja. Hukum ini kan basisnya rasionalitas, bukan emosionalitas gitu. Nah, kalau rasio kita sudah melihat, ambil contoh saja, daerah Kabupaten X itu tidak punya biaya. Yang kedua, Kabupaten X itu kondisinya memang literasi politiknya masih rendah. Ya. Lalu
kedekatan konseptual kepemimpinannya itu masih kemudian paternalistik misalnya, ngapain dipaksakan pemilu kada langsung? Jadi mari kita, menurut saya para akademisi, para pemikir, ya kita harus menyampaikan secara terbuka evaluasi yang disampaikan Mas Gufron, Mas Freddy, dan kami dari Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia ini akan terus menyuarakan dengan melakukan evaluasi kerjasama dengan berbagai pihak. Kami segera akan ketemu dengan para peneliti LIPI yang sudah menyuarakan itu. Nanti kita mengkonstruksi seperti apa, dan kita akan membuka ruang ini kepada publik bahwa pemilihan kepala daerah yang memilih yang hanya sepasang itu tadi itu sudah sangat mahal luar biasa. Dan nggak efektif dan efisien. Gitu. Siap, terima kasih untuk pemirsa JTV. Ada banyak sekali yang sudah muncul dan tampil masing-masing. Pilihan langsung transaksional lewat DPRD Jawa Timur, tapi tetap pakai uang, uangnya sedikit. Mending langsung uangnya ke rakyat saja. Pak Tian, terima kasih. Tenang, ya. Pertanyaan juga buat saya. Lalu ada Ibu Rina. Ini apakah yang dipilih Dewan hanya usulan gubernur atau juga bupati? Tadi dibahas juga kepala daerah. Untuk pembelajarannya sekarang adalah tataran Gubernur Jawa Timur yang di depan mata. Terima kasih Bu Rani. Lalu ada juga seruan dari Mas Ahmad di Malang. Tolong ide ini dituangkan lewat kaidah hukum, misalnya dibawa ke MK. Ada gagasan seperti itu, tadi dikatakan juga Pak Himawan. Ini ada dari Magetan, Pak Abi dari Kabupaten Magetan. Waalaikumsalam Pak Abi. Apapun metode yang diterapkan dalam rangka pemilihan gubernur, sebagai rakyat kecil, saya tentu sangat setuju sekali, setuju. Dengan catatan, wakil kami yang ada di DPRD betul-betul punya SDM yang utuh. Paling tidak telah terverifikasi keilmuannya. Wah, ini kalau bicara soal keilmuannya, pertanyaan lagi nih. Monggo Pak, tadi Pak Freddy juga ngasih contoh luar negeri gitu. Luar negeri tuh sekarang kalau saya ngamati di Arizona itu denial cukup besar gitu ya, dan apalagi era-eranya Trump gitu. Penyangkalan-penyangkalan tetap hasil pemilihan juga muncul. Katakanlah kalau sudah bondoni ente akeh terus kalah, apa ya gelem ngakoni Pak, atau mungkin sportif ya sudah saya kalah gitu. Iya. Nah itu Pak, namanya tadi kan Amerika ini sebenarnya kan potretnya demokrasi global ya. Mau zamannya Abraham Lincoln tadi sebutkan, democracy is government by the people, from the people, and from the people. Jadi memang kalau kita garis bawah itu people, rakyat. Nah, kalau kejadian kemarin Trump, ya itu tadi konsekuensinya ya. Dia seorang penguasa, tanda petik. Kalau penguasa ini bicara pasti untung rugi. Logika saya begitu. Nah, ini yang saya tidak mengatakan semua penguasa jelek, tidak. Nah, kejadian itu memang menjadi potret terburuk sepanjang sejarah demokrasi di Amerika. Ini diakui oleh Mas Amerika. Makanya di Amerika tidak ingin terulang apa yang terjadi di era Trump. Jangan malu, Pak. Betul. Ini jangan nular juga di Indonesia. Makanya dari kejadian pasca reformasi sejak pilkada langsung itu kalau salah mulai periode tahun 2003 ya, seingat saya. 2005 ya. 2005 itu sudah. Nah, sudah bisa kita evaluasi sekarang. Satu ambil contoh sederhana sudahlah. Dampak dari pilkada langsung. Jawa Timur sudah 17 kepala daerah kabupaten kota itu terjerat kasus tipikor. Nah, 17. Sejak tahun 2005. Kira-kira nambah lagi Pak? Mudah-mudahan enggak Pak. Kita ini sedih Kita masih, kita masih dalam program Jatim Gaspol. Kita nggak ngomong soal pembunuhan tambahan, tapi ke depan dalam pemilihan, apakah mungkin agenda pesta demokrasi itu tidak membutuhkan mahar politik yang tinggi? Kita bahas dalam program Jatim Gaspol sesudah ini. Bus Trans Jatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Trans Jatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat. Utan terus merek angin kepes sing kedatenang daerah Gedung Kandang, nipa-nipa pak merek anake sing ape budal kerja.
RS meh ae dadi sancak uripe warga, kepek nyolong hutang. Tabrakan renteng sing ngatutno papat kendaraan. Ketagihan nang jalur Pantura, Probolinggo, grebek anggota komplotan maling emas barek gendak. Ji, Aji, Ji, bangun Ji. Ji, aku numpang nonton TV. Numpang nonton TV, Ji. Apa? Numpang nonton TV, Aji. Kira aku budek. Makanya ayo nonton JTV. TV mana? Burung di rumah. Ayo nonton stasiun dangdut. Hah, dangdut. Kok burung, Ji? Tas. Wah, TV-mu nyicil ini, Ji. Apa nyicil? Mahal ini 14 juta. Lah kok burem? Allah. Aduh kok burem JTV. Lah aku pengen nonton stasiun dangdut, Ji. Apa ini stasiun dangdut videonya loh? Semloh. Hei, dua orang dicari kemana-mana ternyata berbahagia di sini. Kok bahagia? Ini sedih nih nggak bisa nonton stasiun dangdut. Emang kalian mau nonton apa? Pengen nonton JTV. Terus? Nggak bisa burem-burem. Kalian nggak tahu, siaran analog sudah diganti dengan siaran digital. Siapkan TV Anda, lalu scan ulang TV digital Anda. Dan jika TV Anda belum digital, pasang set-top box yang bisa dibeli di toko elektronik terdekat. Jernih kan? Mantap mas, gokil. JTV saluran pemilu serentak 2024, Jatim Gaspol Gagasan Politik Jawa Timur. Terima kasih untuk pemirsa JTV yang sudah mengirimkan WA. Ini ada WA yang luar biasa. Pilihan kepala daerah bisa dipilih oleh DPRD asal wakil rakyatnya 100% sudah takut dosa. Nah ini dia. Itu relatif namanya ya, takut dosa, ngukurannya piye gitu ya. Saya ke Pak Ufron, dan saya ke Pak Ufron, sebelum saya nanti juga baca WA lagi, terus nih Pak WA-nya. Saya penasaran, lalu ke depan kalau dalam konteks pemilihan kepala daerah, supaya tidak membutuhkan mahar politik itu apanya yang harus kita lakukan Pak? Regulasinya jelas tadi ya. Oke. Tetap konstitusional. Jadi pertama itu adalah soal budaya politik Mas Iman. Jadi harus dimulai dari partai politik sebagai pintu masuk ya, entry point-nya. Jadi ini lebih ke komitmen sekaligus political will di partai politik berubah dari pemilihan kepala daerah secara langsung dari rakyat oleh DPRD. Memulainya, mengubah mindsetnya itu harus dari partai politik. Takut dosa Pak. Oleh karena itu sebenarnya kenapa tadi ada kata hikmat kebijaksanaan itu. Kalau mohon maaf DPRD-nya masih seperti ini dalam tanda kutip Mas Iman ya. Ya tentu orang tidak percaya. Tapi kalau DPRD-nya sudah berubah yang dengan penuh hikmat kebijaksanaan, mereka negarawan, memikirkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongannya, dia pingin bahwa kami pingin bersih gitu. Kalau mereka punya komitmen seperti itu, dia kemudian membuat fakta integritas, para partai politik sepakat untuk itu adalah kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah penegakan hukum Mas Iman. Jadi kalau hari ini ada money politik itu Mas, seringkali itu kemudian ada istilah tumpul ke atas tajam ke bawah. Mereka para petahana itu kalau andaikan bagi-bagi uang seringkali berhenti di tengah jalan Mas Iman. Tidak pernah sampai pada didiskualifikasi. Maka ke depan harusnya aparat penegak hukum itu gak kumkundu itu harus tegas konsisten Mas Iman. Bahwa kita pingin demokrasi ini yang bersih, yang berintegritas ke depan. Untuk apa? Melahirkan calon kepala daerah yang nanti berintegritas gitu. Harapannya tadi ujung-ujungnya adalah memimpinnya dengan amanah untuk tujuan kesejahteraan. Jadi ada dua kata kunci, budaya politiknya harus dibetulin, yang kedua penegakan hukumnya harus konsisten. Itu dua pilihannya Mas. Terima kasih Pak Sutomo di Ndawar, Mojokerto. Pak Imawan luar biasa pemikirannya. Pemilihan kepala daerah atau presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati dan seterusnya secara langsung bertentangan dengan sila keempat Pancasila.
ini bentuk nyata mencerabut nilai Pancasila. Tentu para profesor lalai dalam mengawal Pancasila, apalagi dengan dalih demokrasi. Pak Im, respon Pak Im. Jadi memang kalau kita membaca letter luck ya, bahwa sila keempat itu kemudian harus melalui proses musyawarah mufakat. Kan ini pikiran beliau, kok dipilih langsung, mestinya musyawarah mufakat maksudnya ya. Itu kan itu satu klausul yang kemudian menjadi dasar makro. Tetapi dalam teori demokrasi itu bernegara itu memang ada perkembangannya. Kita saja dulu sudah pernah sebenarnya mempraktekkan yang presiden dipilih oleh MPR pada waktu itu ya. Kemudian DPR juga kemudian sebagian jadi yang utusan golongan itu diangkat oleh presiden yang lain. Tapi memang prakteknya kemudian tidak menjadikan pemerintahan itu bersih gitu. Nah ini oleh sebab itu kita sebenarnya mencari formula dan format Pak. Jadi terus menurut saya kita itu selalu melakukan eksperimen demokrasi yang terus menerus. Iya, terus berproses. Nah ini barangkali memang kalau kita membandingkan dengan negara maju, mereka sudah merdeka tahun berapa dan udah berapa lama, dan mereka kemudian sekali lagi pemilihan umum itu tidak hanya melibatkan pemerintahan saja, tetapi rakyat, para tokoh, politisi, partai politik, kemudian penyelenggara, kemudian ada peradilan juga. Jadi di Indonesia itu kalau kita bicara pemilu itu stakeholdernya banyak sekali. Oleh sebab itu menjaga integritas ya semua stakeholder menurut saya. Semua stakeholder harus punya integritas. Pak Suwito di Kota Madiun, terima kasih. Jangankan ngomong soal pemilihan gubernur, kalau perlu mulai kepala desa, kelurahan juga lewat dewannya. Jadi tidak terjadi polarisasi di masyarakat dan biayanya kecil. Pak Freddy, nyun sewu kalau bicara, saya kembali lagi pada pertanyaan tadi yang saya coba angkat dari beberapa pemirsa gitu. Apakah mungkin Pak? Jadi butuh proses berapa lama sih Pak untuk bisa mewujudkan seperti ini, katakanlah ideal, sesuatu yang baik dari pelajaran masa lalu? Ya, saya kira itu apa yang didengungkan oleh beberapa founding fathers kita ya, revolusi mental. Jadi yang kita bangun ini sebenarnya mulai dari karakter pemilihnya, termasuk para wakilnya juga. Ini memang proses. Makanya saya seringkali menyampaikan bahwa pendidikan politik mulai tingkat dini di pendidikan dasar, saya perguruan tinggi harus digalakkan. Ya mohon maaf, kalau dulu zaman saya kan masih ada pedoman penghayatan dan pengenalan Pancasila, Eka Parsya Pancakarsa. Itu juga salah satu bagian daripada pendidikan politik. Nah ini yang seharusnya dihidupkan kembali. Terus istilah pendidikan nilai-nilai kebangsaan sekarang kan sudah nggak ada. Nah ini salah satu pendidikan karakter yang harus kita bangun mulai dari usia dini. Nah kalau pendidikan karakter ini memang sudah kita bisa lakukan kembali, ya insya Allah mungkin akan ada perubahan yang signifikan. Itu harapan kami gitu. Sebelum saya tutup, ini juga ada satu WA ini. Saya belum paham undang-undang dan tidak paham hitungan money politik. Namun pemilihan secara langsung lebih legowo dan lego bagi rakyat. Suarane wong cilik. Terima kasih untuk siapapun ini. Pemilihan tidak langsung merupakan logika berpikir yang mundur. Matur nuwun untuk partisipasi Anda. Pak Himawan, matur nuwun Pak Himawan. Pak Freddy, terima kasih. Sama-sama Imam. Pak Ubron, terima kasih untuk rawuh ke studi JTV. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah memanfaatkan peluang untuk menonton sekaligus berpendapat lewat WA kami. JTV Seluruhan Pemilu Serentak 2024, saya Iman Divertanto, Jatim Gaspol untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.